warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah kembali menghidupkan kita setelah kita dimatikannya dan kepadanya kita dikembalikan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Semoga salawat dan salam tercurah buat Rasul kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali, untuk keluarganya, wa sahbihi, para sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi sampai dengan hari kemudian. Bapak Ibu jemaah salat fardu subuh Masjid Paripurna Darul Aman, shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah selesai kita melaksanakan salat fardu subuh 2 rakaat yang merupakan dalam hadis Rasul adalah salat yang afdal, paling berat bagi orang-orang munafik. Bagi orang-orang munafik ini adalah salat yang paling berat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Inna asqala salat al-munafik, yakni salat Isya dan salat subuh. Alhamdulillah kita laksanakan. Banyak di antara kita, mungkin saya yakin hampir semuanya melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Kata Rasulullah, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa saja yang melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, maka pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Begitu keutamaan salat sunnah qabla subuh. Kapan waktunya? Antara azan dan iqamah. Jadi waktunya antara azan dan iqamah. Berdasarkan hadis Nabi dari Aisyah juga, Nabi melaksanakan salat sunat fajar itu khafifatain, ringan, antara azan dan iqamah. Maka di antara ayat yang dianjurkan sebagaimana contohkan Nabi, rakaat pertama surah Al-Kafirun, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Boleh yang lain boleh. Dalam kitab Fathul Mu'in oleh Imam Zainuddin Al-Malibari menyebutkan bisa dibaca Alam Nashrah rakaat pertama dan Alam Tarakai rakaat kedua. Ada Al-Kafirun ini kan bisa berputar-putar, Pak. Bu ya. Bukan nggak remeh, memang ada kejadian. Saya nemukan murid waktu itu membaca soal Kafirun tidak siap-siap. Serius, Pak. Tidak saya karang-karang. Wala antum tuh. Bagi bulan puasa nih kan, Pak Ibu yang dimuliakan Allah, itu dianjurkan. Jangan tinggalkan. Sekiranya tertinggal macam mana? Terlambat kita suatu ketika atau ada uzur, mungkin saja kita di kamar mandi sehingga sampai ke masjid orang dah komat. Laksanakan setelah sholat subuh itu. Ustaz kan tak boleh. Ya. Yang tak boleh itu sholat yang tidak ada sebab. Jadi waktu-waktu yang terlarang itu, ya, itu sholat-sholat yang tidak ada sebab. Ini ada sebabnya. Jadi boleh. Ya, laksanakan ayat bunda. Habis sholat subuh, sholat lagi. Nah, kita akan sampaikan nih. Kalau takut fitnah, takut nanti ada omongan orang, sholat di rumah. Tapi dia sudah sampaikan, maka orang yang sudah ngaji itu dia akan paham tuh insya Allah. Bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu disebutkan sholat sunnah sebelum zuhur, Pak. Yang ada dalam riwayat 2 rakaat, dari riwayat lain lagi 4 rakaat sebelum zuhur. Sekiranya tertinggal, boleh kita kerjakan setelah zuhur. Dalam riwayat sebutkan Nabi itu dikerjakannya waktu asar. Nabi pernah suatu ketika urusannya penting pasti Nabi kan, sehingga tak dapat salat sunnah qobliyah zuhur, Pak, dan dikerjakannya waktu asar. Di riwayat lain disebutkannya setelah zuhur atau ketika waktu salat asar atau qobliyah asar. Jadi keutamaan salat sunnah itu jangan ditinggalkan. Lebih-lebih pada bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, saya yakin kita semua sudah melaksanakan. Kemudian kita lanjutkan salat subuh berjamaah. Yang kata Rasulullah dalam hadis Muslim, siapa orang yang salat Isya berjamaah, maka annama shalla nisfal lail. Maka dia seolah-olah salat setengah malam. Siapa yang salat subuh berjamaah, maka annama shalla al-lail kullah. Seolah-olah salat semalam suntuk, masya-Allah. Luar biasa keutamaan salat subuh ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka subuh juga disebut Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra itu apa? Aqimis salata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr. Nama lain salat subuh itu ya Bunda, Qurannya fajar, Qurannya subuh.
Kenapa alasannya? Salah satu sampaikan oleh guru kita, yakni karena sholat subuh itu panjang ayatnya. Jadi Bapak Ibu, ini penting juga, ya. Sholat berjamaah itu tidak semuanya mesti dipendekkan imam itu ayatnya. Dan pendeknya harus ada standarnya. Kadang kita kan imam itu pendek. Kalau kan kita tengok video-video seolah-olah diolok-olok jadinya. Kalau ada ustaz seperti itu perlu diberikan peringatan. Jadi tidak semuanya pendek. Bahkan Nabi itu ketika sahabat mengadukan tentang ayat panjang itu, apakah disuruh Nabi baca Al-Kautsar? Tidak. Al-Alaq, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan, maka subuh dianjurkan. Bahkan Bapak Ibu, Nabi dalam riwayat pernah membaca surah Al-A'raf ini. Surah Al-A'raf waktu maghrib, yang halamannya luar biasa. Ini Pak, surah Al-A'raf saya balikin. Jadi tidak mutlak, sudah jadi imam pendek, tidak. Bagaimana standar? Coba kita lihat dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi. Ini penting Bapak Ibu ya. Sehingga kita tidak mudah panjang ayatnya, pendek ayatnya, harus ada standarnya. Bagi orang mungkin baca An-Naba itu pendek kan, bagi kita panjang kan tidak bisa, maka harus ada standarnya. Nah, disebutkan oleh Imam An-Nawawi, ulama besar mazhab Syafi'i, dalam kitab Al-Azkarnya, kalau sholat maghrib itu tidak mesti ini Pak ya, tapi standar lebih kurang. Ayatnya namanya qisar mufassal, pendek yang terpisah-pisah, yakni dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Nah, lebih kurang segitulah sholat maghrib itu kan pendek-pendek itu. Nah, sholat Isya dengan sholat Asar, ya sholat Isya dan sholat Asar itu awsat mufassal, panjangnya itu sedang. Bab mana ayatnya disebutkan oleh Imam Nawawi atau surat-suratnya dari surah An-Nazi'at juz 30 sampai surah Al-Lail, lebih kurang satu halaman Pak. Itu Isya dan sholat Asar. Subuh sama zuhur tiwal mufassal, panjang terpisah-pisah. Dari mana? Zuhur juga panjang Pak. Dari surah Qaf akhir juz 26 sampai dengan An-Naba, rata-rata 3 halaman. Bahkan ada yang 4 halaman Pak. Jadi itu yang standar itu ya. Jadi kalau ada orang baca satu halaman, kita katakan panjang, itu mungkin kita yang lagi bermasalah tuh Ibu. Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah, bahkan banyak riwayat-riwayat menyebutkan bahwa Nabi itu salat subuh Jumat itu kan membaca As-Sajadah dan Al-Insan. Itu lebih kurang 6 halaman atau 5 halaman paling sedikit Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan di subuh Jumat, bahkan di hari Jumat, di samping anjuran baca surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, ada juga dalil menyuruh membaca surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafikun. Lebih kurang tuh 5 halaman pula paling sedikit Bapak Ibu yang dimuliakan, atau 4 halaman. Salat hari raya, kita tahunya kan Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Ternyata Nabi juga pernah membaca surah Al-Qamar, ya, yang itu juga cukup panjang, surah Qaf tadi, yang 3 halaman Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Disebutkan oleh ulama dalam Azhar juga bikamaliha, tidak setengah-setengah surat ayat dong, atau setengah surat, tapi full. Masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, maka jangan mudah kita memudah untuk mengatakan yang panjang-panjang. Standar panjang pendek itu tidak selera awak dong. Mohon maaf Bapak Ibu ya, karena ini menjadi masalah besar. Diolok-olok ada video, ya Allah, astagfirullah. Nah, maka kita perlu pemahaman sampai mana batasan panjang pendek itu. Bapak orang tua kami yang memuliakan Allah. Jadi kalau kita sakit macam mana? Boleh sholat duduk. Kan kalau sakit boleh duduk. Ya, tidak wajib harus berdiri ketika kita sakit nih. Uzur, duduk kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah, nah kita laksanakan sholat subuh yang pahalanya luar biasa. Ketika di Madinah tuh Bapak Ibu, satu ketika sholat tuh imam itu ya waktu bulan Rajab kemarin membaca surat Al-Qasas. Lebih kurang 2,5 halaman Pak, satu rakaat Al-Qasas. Di samping saya itu ada anak mungkin kiraannya umur 7 tahun lah, umur 7 tahun. Dan tentu banyak jemaah lain di Madinah kita malam. Saya perhatikan Pak, tak ada satupun yang gini sholatnya. Bayangkan di Madinah atau saat umroh mana ada orang yang tidurnya full kan, rata-rata cepat ke masjid. Tapi sepanjang-panjangnya ayat imam tidak ada orang ini. Harus ngantuk Pak, anak kecil. Pas sampai kita setengah halaman, panjang mah. Maka mungkin banyak lagi istighfar Pak. Yang dibaca itu ayat Allah, bukan nyanyi, ayat Allah. Pahala yang lebih besar ketika dalam sholat dibandingkan 2 sholat baca Al-Quran Pak. Maka kita sholat sunnah itu perbanyak baca ayat, karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, sholat sunnah kan boleh nengok Quran Pak.
Jadi kalau Pak sholat tahajud, nah perbanyak baca Quran itu usahakan kalau kuat berdiri. Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqamah melaksanakan salat subuh berjamaah dan salat-salat yang lain. Terlebih bulan Ramadan ini jangan ada satu pun salat kita yang tidak berjamaah dan lengkapi dengan salat-salat sunnahnya. Karena ini luar biasa pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, amanah kepada kami ini judul dengan waktu yang tersisa 15 menit lagi adalah keutamaan takwa atau keutamaan orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, takwa ini adalah suatu hal yang sangat penting karena Allah suruh kita bertakwa. Nabi juga suruh kita bertakwa. Ayatnya banyak. Surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Surah Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwa kata Allah. Hadis Nabi riwayat At-Tirmidzi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Potongan hadisnya begitu. Bertakwalah kepada Allah. Jadi kita mesti bertakwa Pak Ibu, karena Allah yang perintah. Rasul juga suruh. Nah, kemudian kenapa lagi? Karena dengan bertakwa itu Allah memberikan banyak kemuliaan-kemuliaan. Kita urut kemuliaan untuk pribadi dulu. Allah sebut dalam surah Al-Hujurat, sesungguhnya kemuliaan itulah yang menghantarkan manusia itu mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini diantara kemuliaan orang bertakwa itu satu untuk dirinya, dia menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Masya Allah ya bunda sekalian, subhanallah al-azim. Allah itu tidak memberikan batasan kemuliaan kepada kita melalui harta. Karena kalau harta, korun itu belum ada kita yang bisa menandinginya. Korun ya, yang kunci gudangnya aja itu ada orang-orang yang kuat yang memikulnya. Tidak ada orang kita sekaya dia atau ibu. Tapi dia tidak mulia, ditenggelamkan Allah. Kalaulah jabatan standar kekuasaan belum ada hari ini orang yang bisa menandingi kekuasaan Fir'aun. Tapi Fir'aun juga dibinasakan Allah. Siapa lagi? Kalaulah kepintaran, kecerdasan standar kemuliaan, maka Haman itu pintar. Boleh kata itu menterinya Fir'aun lah, juga dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan standar kemuliaan itu adalah takwa. Ini satu kemuliaan takwa bagi diri Bapak Ibu. Kemudian orang-orang yang bertakwa itu kata Allah dalam surah At-Talaq. Ada di tiga ayat atau di ujung-ujung ayat 3, ayat 4, 5, ya di ujung kata Allah di antaranya dari ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini kita hafal ayat 1000 dinar nih Bapak Ibu. Orang yang bertakwa itu akan diberikan Allah makhraja, jalan keluar dari segala persoalannya. Ya Allah ya. Wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah beri dia rezeki dari jalan yang tak diduga. Pada ayat berikutnya kata Allah, orang-orang yang bertakwa tersebut adalah yukaffir anhu sayyi'atih. Allah tutup seluruh kejahatannya. Pada berikutnya lagi, wa may yattaqillaha yu'azzim lahu ajra. Allah berikan untuknya pahala yang luar biasa. Masya Allah Bapak Ibu, untuk diri kalau orang bertakwa ini mendapatkan kemuliaan, keutamaan yang luar biasa. Nah itu untuk diri. Urutan kedua untuk siapa lagi? Ini saat di dunia, saat hidup. Kemudian adalah untuk suatu negeri. Masya Allah. Untuk suatu negeri Pak. Bilalah negeri itu bertakwa penduduknya, apa janji Allah dalam surah Al-A'raf ayat 97 kita sering dengar, walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk negeri itu aman, beriman, wattaqau, ayat 96 Bapak, la fatahna alaihim, maka Allah akan bukakan untuk mereka barakatin minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Takwa Bapak Ibu. Penduduk negeri yang bertakwa akan berkah. Kita contohnya yang kita sering lihat, yang jumpai, ya. Mungkin belumlah takwa 100% menurut ilmu Allah, tapi menurut kita mereka bertakwa. Bapak Ibu, di Mekah Madinah itu tidak ada kita tengok batang pisang kan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah pernah umroh pernah nengok batang pisang, angkat tangan. Nah, tidak ada kan? Tapi pisang ada situ. Jangankan ada Ustaz, sebesar ini kan. Apalagi buah-buahan. Apel ada satu batang, tidak jumpa Pak. Tapi banyak buah apel segar-segar di situ Pak Ibu yang dimuliakan. Buah-buah yang luar biasa.
Nah, kita lihat apa yang mereka lakukan Pak Ibu. Ketika terdengar suara azan, maka mereka tutup tokonya dan pergi tunaikan sholat Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Suatu ketika kami belanja dekat mall yang ada di Madinah tuh. Udah masuk waktu sholat, orang dah azan. Dekat-dekat qomat lah. Kami masih belanja Pak. Padahal toko itu agak ke dalam sedikit. Tak nampak lah ya. Kami masih transaksi, belum siap nih. Enggak senang hatinya lagi tuh Pak. Cepat dia dibungkuskan barang. Gimana kita supaya cepat selesai transaksinya. Takut betul orang itu ketika sudah masuk waktu masih jual beli. Kalau jawab macam mana Pak? Bekolah sholat tuh kan. Terang banyak belanja lagi kan. Kan bisa sholat tuh bekonya. Selesai dulu pelanggan. Bahkan ada yang tidak sholat demi jual beli. Ada sih kurangnya Pak. Insya Allah tidak ada ya. Kalau ada, tinggalkanlah, ini tak baik. Tidak berkah usaha kita tuh. Bukan hanya pedagang, hal-hal yang lain juga demikian. Nah, insya Allah negeri yang penduduknya bertakwa, berkah insya Allah akan cucur. Beda dengan kita Pak. Kita la ilaha illallah ya. Sumber daya alamnya luar biasa ya. Kata orang di bawah minyak, di atas minyak. Tapi jalan berlubang ya Pak. Bahkan luar biasa kan. Tapi yang mulia, itu masalahnya bisa jadi itu adalah dari ketakwaan. Kemarin kita dengar guru kita Ustaz Hidayat memberikan tausiah buka bersama di hadapan Presiden bagaimana untuk menjadikan Indonesia emas tahun 2045-40 itu kan. Kunci utama adalah sebagaimana dipraktekkannya adalah takwa. Biarlah penduduk negeri ini, masyarakat ini takwa mudah. Tidak perlu polisi itu pakai tilang-tilang jalan lagi dong. Tidak takut orang kan sama Allah. Sekarang kan lebih takut sama polisi daripada Allah kan Bapak Ibu. Ya, kalau ada polisi pakai helm. Kalau tidak ada polisi tak pakai helm kan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Berarti kita memang lebih takutnya kepada manusia daripada aturan. Apalagi aturan Allah. Nah, itu untuk negeri. Kemudian di akhirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayatnya juga kita sering dengar. Ketika orang-orang bertakwa ini nanti akan digiring Allah masuk surga, surah Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa itu akan dimasukkan Allah secara berombongan nanti ke surganya Allah. Jadi ayah bunda, orang-orang bertakwa inilah yang akan dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah. Jadi keutamaan menjadi insan yang bertakwa ini luar biasa. Inilah target utama dari ibadah puasa yang kita laksanakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayah bunda sekalian, itu kan keutamanya. Lalu apa yang dikatakan takwa? Banyak ulama memberikan penjelasan ataupun definisi. Di antaranya adalah imtisalu awamirillah, mengerjakan seluruh perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan menjauhi seluruh larangan Allah. Yang pas artinya menjauhi Pak. Kalau meninggalkan, bahasa meninggalkan tuh kerjakan dulu baru berhenti. Kalau menjauhi tak dekati sama sekali. Seperti dalam surah Al-Isra, wala taqrabuz zina. Jangan hampiri zina kata Allah. Segala larangan Allah tuh jangan dekat sama sekali. Kalau dah mendekat Pak, apalagi dikerjakan bahaya. Saya contohkan satu Pak. Ini kan bulan puasa nih, di samping nikmat ibadah, celah dosa juga banyak Pak. Reuni lah bapak-bapak atau ibu-ibu. Pokoknya bukan ibu-ibu sini mana lah ya. Reuni SD. Reuni SD Pak. Datanglah ibu nih tadi. Datanglah bapak nih tadi yang sudah sekian tahun, ya mereka itu tamat SD, reuni. Jumpalah di tempat yang sudah ditentukan tuh. Saling memandanglah dia. Saya tengok kau ni macam dulu aja masuk gombal lagi kan Pak. Abang pun saya tengok macam itu juga. Mintalah nomor HP minta nomor HP. Kirim pesan, tak puas main video call. Janjianlah kita jumpa di sini, ya jumpa di satu tempat, ya. Kemudian setelah jumpa asik cerita misalnya, ada malam hari ini, nggak usah pulang kita lagi. Kita kan udah janda sama duda, lalu sewa hotel. Wal'iyazubillah. Tak sampai pun nyewa hotel ketika dia video call udah tak baik itu.
Itu pengantar zina, Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Betapa banyak orang hancur keluarganya disebabkan menghampiri benih-benih zina ini. Dia tidak buat zina tuh Pak, tapi mendekatinya. Bini orang dilayani juga, kawan lamunya. Tapi kawan lamu curhat Pak. Wah, terus ada kasus seperti itu ya. Dia curhat karena masalah keluarganya, ini juga curhat sama masalah keluarganya. Seolah-olah tempat curhatnya itu bisalah mengatasi masalah itu. Ternyata tidak, ya. Mereka itu akhirnya saling ada rasa kepuasan dan bisa hancur rumah tangganya sendiri. Wal'iyazubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka jauhi. Nah, Imam Ali karramallahu wajhah juga mendefinisikan takwa itu ada beberapa, Pak. Yang pertama, al-khawfu minal jalal. Ini adalah esensi dari takwa itu, takut akan Allah. Nah, ini juga disebut Rasulullah dalam hadisnya adalah disebut dengan al-ihsan. Ka'an an ta'budallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah itu seolah-olah kita melihat Allah. Bila engkau atau kita tak mampu melihat Allah, pasti Allah melihat kita. Jadi mohon maaf ayah bunda, di bulan puasa mesti kita beribadah nih. Tapi setelah bulan puasa, apakah kita tinggalkan ibadah? Pak Ibu, ramai kita di masjid subuh ini. Apakah setelah Ramadan atau bulan Syawal, Zulqa'dah dan seterusnya, masjid ini masih mau kita ramai kata tidak? Mestinya harus kita ramaikan. Kita bukan orang yang beribadah spesial Ramadan, tapi kita beribadah sepanjang kehidupan suai. Sekarang tak apa sebut suai dong. Nah, kalau dulu tak boleh suai kan. Nah, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita mesti beribadah itu karena Allah, bukan karena bulan. Bulan ini meningkatkan, memudahkan kita, tapi kita beribadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ali berikutnya lagi apa lagi? Al-amalu bitanzil. Orang yang bertakwa itu dia mengerjakan at-tanzil yang diturunkan dalam kitab Al-Qur'an ini. Kata Allah haram, haram. Kata Allah tidak boleh, tidak boleh. Yang antara kata Allah contohnya, wahai manusia, ya ayyuhan nasu, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai manusia, jangan banyak sangkaan. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena sebagian sangkaan itu dosa, banyak dugaan. Si anu itu kayaknya itu tidak boleh dong, Pak Ibu. Si anu itu ngecat rumah, itu kayaknya minjam duitnya. Si anu itu beli mobil, itu kayaknya paling kredit. Ngapalah kita mengkayak-kayaknya sama orang? Tidak urusan kita itu tak baik. Nampak orang ke masjid pakaiannya misalnya tidak pakai baju koko, tapi pakai celana, kemudian baju kaos itu maling nak sholat tuh. Astagfirullah. Sangkaan seperti ini dihindari Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Apalagi wala tajassasu, jangan suka mencari-cari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhan Allah. Dan jangan suka menghibah. Kata Allah jangan suka menghibah. Ibu ini tadi hobinya menghibah. Tapi tidak ibu-ibu Darul Aman dong. Ibu mananya? Ibu-ibu entah manalah gitu. Nah, ibu yang dimuliakan Allah. Allah larang jangan berghibah. Tapi sekarang ibu-ibu tidak usah khawatir ya, karena bapak-bapak juga banyak hobi gunjing. Tapi iyo kata ibu tuh Pak. Betul tuh Pak. Serius Bu. Kan di masjid mau juga ngegas sama aib orang. Astagfirullah. Kayaknya itu dunia terbalik, kata sinetron betul-betul juga kayaknya kan. Bapak-bapak masa hobi menggunjing, astagfirullah ya. Allah larang, kata yang beriman. Tapi kok Allah larang dikerjakan juga. Dosa besar tuh. Ibu yang dimuliakan Allah. Kata Imam Ali berikutnya, al-qana'atu bil qalil, menjadi qanaah dengan apa yang diberikan Allah walaupun sedikit, banyak bersyukur. Dapat sedikit alhamdulillah, dapat banyak alhamdulillah juga, jangan suka mengeluh. Kemudian yang terakhir kata beliau Imam Ali, al-isti'dad liyaumir rahil. Orang bertakwa itu dia mesti mempersiapkan diri untuk hari esok. Kita semua akan mati ini. Sudah sejauh mana persiapan kita? Ini menjadi renungan. Bahkan Rasul sampaikan aksiru zikra zat hadatil lazat. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, kematian. Sering-sering ingat mati, Pak. Maka kita sering-sering disuruh ziarah kubur. Ibu-ibu yang suka healing tuh, healing ke mana-mana lah tuh ya. Biasa ibu-ibu majelis taklim ajak jemaah nih majelis taklim tuh ziarah ke kubur sering-sering. Di samping hemat dapat pahala lagi kan. Siko sampai habis aku Iko orang kayu siko pejabat siko lah matinya gini Awak ke siko juga baru kita bertambah gimana ini enggak. Healing ke sana sini, healing ke sini. Foto
Betul ke tahu lah gae kana. Upload Pak. Anda ibu siko do, insya Allah. Nah, dah malu lah kita nak zaman kata Rasulullah nih Pak. Kita ni mati itu kan tidak ada yang tahu tempatnya. Dalam hadis itu disebutkan, dan ketika kita mati misal ditentukan Allah disumbar, Allah beri kita hajat atau keinginan untuk kesumbar. Hati-hatilah yang ke sana ke sini itu, barangkali Allah tentukan kalau mati kita dekat pantai kan tidak enak juga, walaupun mungkin kita tidak maksiat tapi tidak enak. Di mana ibu tu mati? Dekat pantainya kan? Kan tidak asik lah dengarnya Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, Pak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah. Sedikit lagi, lalu apa ciri-cirinya? Nah, ini kan penting. Tadi keutamaannya, yang kedua definisi, terakhir nih ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya bisa dibuka dalam surah Ali Imran. Ada 133 ke bawah. Di antaranya dermawan Pak Ibu. Suka bersedekah. Nabi itu ajwadan nas, sangat dermawan. Ini kita contoh terlebih bulan Ramadan. Tak boleh kikir-kikir, perbanyak dermawan. Contoh orang kikir mesti ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Contoh ya, ini tidak dermawan, orang kikir. Dia punya misalnya minuman 1 gelas atau 1 makanan lah ya. Dia punya kawan banyak. Orang yang kikir itu Bapak Ibu, sampilik karyang tuh, dia akan makan ketika temannya udah pergi. Atau dicari tempat sembunyi-sembunyi kan. Makan, tak ada kawan itu kan. Gitu. Tapi kalau orang yang baik, Pak dicari yang jalan. Saya carilah mungkin gelas, saya bagilah. Dia berupaya untuk berbagi walaupun sedikit. Ramadan Bapak Ibu, di sisa-sisa terakhir ini, mari kita upayakan selalu bersedekah. Petang-petang tuh antarlah makanan, minuman. Tidak harus ke masjid ya, ke masjid bagus, tapi yang masjid semua. Di sini saya sampaikan, tetangga juga kasihlah. Udah 20 tahun, 30 tahun bertetangga, tak pernah membagi tetangganya tuh makanan untuk berbuka tuh. Asal dah buka pintu Pak, nampak tetanggamu ke rumah. Bahkan batas dinding. Tapi tidak pernah ibuku tadi ngantar buku do. Mak, ibu siko do. Makanya di sisa terakhir ini antarlah tetangga tu makanan apa ibu. Walaupun sedikit ya. Tak ada makanan Ustaz. Ya, kami tak sempat beli. Kuah gulai pun bisa. Kuahnya pun jadi. Ya Allah. Tak ya bisa. Senyumnya jadilah. Nanti petang ke-25. Assalamualaikum tetangga ya. Saya Ibu si Fulan mengucapkan selamat berbuka puasa. Senyum, pulang lagi. Besok hari ke-26, duit Ramadan itu lihat. Hari 27, tidak dibukaan pintu lagi dong. Pak Ibu yang dimuliakan minimal ya, jadi berbagi. Di bulan Ramadan di sisa terakhir nih harus mesti ada. Infak sedekah berbanyak. Kemudian apa lagi? Wal qadhiminal ghaiz. Orang-orang yang bertakwa itu tidak mudah emosi dah ya Bunda. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah pemberang tuh tidak usah bangga. Ini sedikit cucunya lakukan salah, wah semuanya keluar marah-marah ya Allah. Yang bangga Pak, berang-berang itu tak baik. La taghdab wal kal jannah kata Rasulullah. Orang yang tak marah itu bisa dia masuk surga, masya Allah. Wal afina anin nas, dan orang-orang bertakwa itu suka pemaaf ayah bunda. Jangan dendam-dendam satu masjid sama sholat, tapi wah kalau tidak tepat, pun tidak mau sholat situ dong. Astagfirullah ya Allah. Jangan Pak ya, nanti kalau kita mati ini kan kita inilah yang ngurus kita, kaum muslimin. Tapi kita saling berdendam-dendam, nanti malas orang ngurusnya. Diurus orang juga sih, cuman kan tapasolonya jadinya. Kalau kita ingin ketika kita mati datang orang menyolatkan ramai Pak, masya Allah, memuliakan Allah. Kemudian terakhir orang bertakwa itu banyak istighfar. Lebih di bulan Ramadan ini. Waktu sahur ayah bunda jangan tinggalkan istighfar. Bahkan perempuan anak kita yang haid bangunkan dia. Walaupun tak ikut makan sahur tapi suruh dia beristighfar. Karena orang-orang yang beristighfar ini nanti mendapatkan posisi yang luar biasa di surga. Dalam hadis Rabi riwayat Imam Daud akan diberikan kelapangan dalam kehidupannya. Kesempitannya Allah mudahkan. Kesedihannya akan Allah gembirakan. Dan Allah beri rezeki dia dari jalan tak sangka. Hadis riwayat Imam Abu Daud tentang keutamaan istighfar. Inilah yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa. Dan Allah terima seluruh amal ibadah kita, terkhusus ibadah kita di bulan Ramadan. Amin. Dan Allah beri kita kembali kesempatan umur yang panjang,
agar bisa berjumpa di Ramadan yang akan datang. Allahumma ajirna wa ahlana minan nar, serta Allah jauhkan kita dari siksa neraka. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatana minan nar. Allah merdekakan kita, Allah hapus nama kita, nama ayah ibu kita dari orang-orang yang akan masuk neraka, serta suami, istri dan anak-anak kita. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, serta kita berharap semua kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.